Halo Sobat BP, Andin mau nanya dong, kalian di pihak mana nih? Minions atau Hoki Kobayashi? Andin mah ya pasti Minions dong. Bukan apa-apa ya guys, kali ini Andin bakal ngulas peluang Kevin Marcus untuk kembali ke tata juara dalam waktu dekat. Dan tentu saja hal ini terlepas dari performa menurun sang ranking 1 dunia saat ini, Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Well, tumbang di babak pembuka Denmark Open 2022, pasangan negeri Sakura ini kayaknya udah mulai dibully nih guys. Banyak yang mengatakan kalau Hoki Kobayashi ini menjadi ranking 1 men's double jalur corona. Kalau nggak percaya, lihat aja di postingan akun Instagram @fto.sports ini. Postingan admin kocak ini dibanjiri komentar unik netizen. Walau-walah, ada-ada aja ya guys. Tapi alasannya tentu ada ya Sobat BP. Pertama, kurangnya turnamen yang dihelat di tengah pandemi. Kedua, performa buruk Minions akibat cedera kaki Marcus. Dan yang ketiga, mental bertanding Kevin yang terganggu karena tandemnya yang cedera. Makanya, beberapa hal tadi membuat Hoki Kobayashi mendominasi sepanjang tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Tak tanggung-tanggung, 5 gelar emas bergengsi ia rebut mulai dari Denmark Open 2021, Indonesia Masters 2021, World Tour Finals 2021, Thailand Open 2022, hingga Malaysia Open 2022. Karena perolehan apik ini, Kevin Marcus yang selama 5 tahun bercokol di tahta ranking 1 dunia akhirnya disalib oleh Hoki Kobayashi. Tapi yang cukup mengejutkan, tahta ranking 1 dunia ini menjadi beban berat bagi pasangan Jepang ini. Bagaimana tidak? Penampilan pertama mereka di Denmark Open sejak menduduki tahta beberapa pekan lalu bisa dibilang hancur lebur. Mereka dijegal oleh non-unggulan tuan rumah, JPB Lesi Molhede. Yang tak kalah mengejutkan adalah Hoki Kobayashi disingkirkan seakan tanpa perlawanan. Soalnya pasangan Denmark ini menutup laga lewat straight game dengan skor akhir 21-15 dan 21-14 dalam waktu 33 menit. Dengan kekalahan ini artinya berakhir sudah perjalanan Hoki Kobayashi di turnamen Super 750 ini. Nah, selain harus pulang duluan, mereka juga terancam kembali turun ke peringkat kedua karena terhenti di round 32. Berarti poin tambahan yang mereka peroleh hanyalah 2.660 poin. Dan jika dilihat poin mereka sekarang 100.000 2.050. Artinya saat turnamen ini usai, total poin Hoki Kobayashi menjadi 100.000 4.710. Bagaimana peluang Minions menyalip? Sampai video ini dibuat, Kevin sukses melaju ke round 16 Denmark Open 2022 setelah mengalahkan wakil Jepang Taichi Saito Akira Koga. Itu artinya jika gagal di round 16, Minions hanya dapat 4.320 poin tambahan. Bila dikalkulasikan dengan poinnya sekarang, 93.747 menjadi 98.067.
Itu artinya Minions tak mampu menyalip Hoki Kobayashi di sini. Mereka hanya bisa naik ke posisi 2 menyalip perolehan angka Liang Wang Chilin yang tak tampil di turnamen ini. Nah, kesimpulannya Sobat BP, Kevin Marcus harus jadi juara di turnamen ini untuk kembali ke tahta ranking 1 dunia. Soalnya jika juara mereka akan memperoleh 11.000 tambahan poin. 93.747 ditambah 11.000 menjadi 104.747. Wah, tipis banget ya Sobat BP. Pokoknya kita doakan Minions juara deh. Amin. Nah, sebelum ditutup masih ada nih hal yang lumayan mengganjal di dalam pikiran Andin. Ada yang tahu apa itu? Ya, pertama, bagaimana sih jalannya pertandingan kedua pasangan? Dan yang kedua, apa sih yang jadi penyebab Hoki Kobayashi tumbang di babak pembuka Denmark Open 2022? Kok bisa? Padahal lawannya saat ini hanyalah berstatus pasangan ranking 23 dunia. Laga sebenarnya berjalan begitu mudah di awal game pertama hingga pasca interval. Hoki Kobayashi mampu menjaga ritme dan mengontrol jalannya laga hingga memimpin 14-9. Sayangnya petaka menghampiri mereka. Wakil tuan rumah mampu mengejar 14-14. Parahnya lagi, Bai Molhede semakin pede dan menyalip perolehan poin wakil Jepang hingga menutup game pertama dengan skor 21-15. Walah, kebayangkan gimana mental mereka Sobat BP? Pastinya fokus sudah dibuat buyar deh. Nah, buktinya ada di game kedua nih. Meski sempat unggul 3-0, mereka tak mampu lagi mengontrol pertandingan. Rasa was-was dan tekanan yang diberikan sang lawan membuat serangan mereka tak begitu mematikan. Alhasil, pasangan Denmark ini kembali menyalip dan terus memimpin hingga akhirnya mengunci kemenangan. Well, ini alasan yang Andin dapat langsung dari Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Menurut mereka sepanjang pertandingan, Hoki Kobayashi mengaku sangat sulit mengembangkan permainannya dengan banyak melakukan kesalahan sendiri. Tak hanya itu, Hoki Kobayashi menilai level permainannya tak sebaik tahun lalu, di mana mereka menjadi pasangan yang tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Ya meskipun 2 gelar BWF World Tour mampu diamankan mereka tahun ini pada Thailand Open Super 500 dan Malaysia Open Super 750. Kekalahan mengenaskan yang diterima pada babak pertama ini membuat Hoki Kobayashi sulit membantah bahwa performa mereka memang sedang menurun. Jadi gimana nih Sobat BP? Gak apa-apa Hoki Kobayashi menurun ya, supaya Minions bisa kembali ke tahta ranking 1 dunia.